menyembelih kamu. Terus bagaimana kira-kira pendapatmu? Dilempar lagi ke anak kan? Jadi bukan orang tua otoriter, tapi orang tua sudah memberikan petunjuk yang baik, ilham yang baik kepada anak. Nah, kamu begini terserah. Silakan istikharah, silakan musyawarah dengan hatimu, dengan pikiranmu. Baik. Orang tua tidak pernah memberikan petunjuk, tidak pernah memberikan pilihan, perintah dengan istikharah, tidak pernah. Tetap carut marut, amburadul. Allah sudah memberikan pelajaran di situ. Maka Nabi Ibrahim luar biasa bijaksananya. Fangdur mandataro, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Aku mendapatkan perintah dari Allah seperti itu. Apa jawabannya? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Kalau itu memang perintah dari Allah, wahai bapakku, kerjakan. Mendahulukan Allah Ta'ala. Tapi anak gak nyambung, beda mana jawabannya. Kok karepane nyok piye yo. Yo mohon. Beda jawabannya beda. Maka di situ jawaban Nabi Ismail ini ngademke manahipun tiang sepai, mendinginkan hati Nabi Ibrahim. Wahai bapakku, andaikan itu sebuah perintah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Wahai bapakku, satajiduni, maka engkau akan menemui aku insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya termasuk golongan orang yang sabar. Ayem monggo dadine. Jawabannya anak solehan itu siji memang orang nyelekit lah. Orang bakal tidak akan menyakitkan tidak akan pernah menyakitkan orang tua. Karena nyambung itu tadi. Kenapa banyak anak yang ketika diomongi orang tua mental, bahkan menyakitkan, nyelekit, bahkan diomongi siji nyaure 10, jawabannya 10. Orang tua maunya ke sana, anaknya ke sini. Gambarannya nang dunya tok wis angel tatanane. Lah terus kok meneng akhirat iki jajal. Itu bukan suatu perkara yang remeh, bukan. Penting. Karena anak itu bukan sekedar anak, tapi bisa menentukan nasib orang tuanya, bisa menolong, juga bisa menjerumuskan. Mana? Sama istri juga sama sebenarnya. Sama. Maka di situ Nabi Ibrahim luar biasa pengorbanannya. Sehingga apa yang timbul? Keyakinan kepada Allah, semua mendahulukan Allah, perintah Allah didahulukan, kecintaan didahulukan. Nabi Ibrahim mencintai istrinya, mencintai anaknya, tapi kecintaannya tidak melebihi cintanya kepada Allah, tidak melebihi cintanya terhadap perintahnya Allah, terhadap agamanya Allah. Itu tok jane. Bukannya nggak cinta, justru karena mendahulukan kecintaannya kepada Allah, maka kecintaan terhadap yang lainnya pun mendapatkan. Mendahulukan Allah, maka keluarganya pun mendapatkan. Tidak hanya keluarga itu toh, anak cucunya, wa min dzurriyyati tadi. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, termasuk sampai anak cucunya sampai hari kiamat didoakan Nabi Ibrahim. Maka kata-kata dzurriyyah itu penting. Kita itu cara ibaratnya supaya berpikir keselamatan anak cucu kita sampai hari kiamat. Bukan hanya cucu kita yang kelihatan mata, enggak.
Siapa tahu justru yang menyelamatkan itu nanti malah buyut kita atau canggah kita atau waring kita. Boleh jadi. Karena doa kita, kesungguhan kita itu tadi sama ketika kita melihat ke atas ya, kita itu menjadi manusia. Boleh jadi bukan karena kita, doanya mbah-mbah kita, buyut kita dulu bisa jadi. Maka kita jangan melupakan ke atas, juga jangan melupakan juga. Justru jadinya manusia kadang-kala sebab orang yang sudah mati. Pentingnya kita mendoakan. Kenapa mendoakan orang tua kita, mbah kita, buyut kita, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Boleh jadi dulu pasti terucap itu, Allah berikanlah keberkahan kepada anak cucuku ya Allah. Siapa yang kita itu? Sehingga kita tidak lupa dengan Allah Ta'ala, tidak lupa dengan kakek nenek buyut kita, orang tua kita, tidak lupa terhadap anak cucu kita dan sampai hari kiamat. Itu pengajaran saking Nabi Ibrahim beserta keluarga. Ternyata loh, itu semua adalah ujian akhir, soal yang ke-10, soal yang terakhir. Kira-kira Nabi Ibrahim lulus apa enggak? Wis ditinggal suwe, wis pisah, perjalanannya seperti itu, pahit lah. Barang mau ketemu kan nyembelih, tambah pahit lagi. Ini soal yang terakhir, kira-kira ini saudara apa orang? Lolos apa enggak? Apa kata Allah? Inna hada lahuwal bala'ul mubin. Ini sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Ujian Allah memberikan ujian, cobaan terhadap Nabi Ibrahim yang sangat nyata. Maka ketika Nabi Ibrahim mengerjakan perintah Allah Ta'ala, wa fadainahu bidzibhin alim, maka kami ganti Ismail dengan sembelihan yang sangat besar, yang sangat agung. Lulus ujiannya. Maka kalau kita bisa nggarap soal ujian, lulus lah, kenikmatannya luar biasa. Naik kelas, naik kelas, naik kelas. Tapi itu tadi senjatanya itu untuk nggarap soal ujian kita itu apa? Alatnya apa? Sabar. Sabar. Babus sabri alal balai. Ya, utawi iki bab tentang sabar alal balai, ngadepi ngatasi pira-pira ujian. Wasyadidi lan yo kepelaratan, artinya kepelaratan di situ kesulitan. Berarti senjatanya awake dhewe garap soal ujian saking Gusti Allah niku mboten kok buku, pensil, pen, penggaris mboten, tapi napa? Sabar. Sabar itu napa sih? Kang sabar. Apakah orang yang mengucapkan sabar kemudian terus dodone itu sabar? Bukan. Itu hanya pantongin sabar. Sabar itu menahan. Dia bisa menahan, stabil untuk menghadapi ujian itu tadi sehingga tidak berubah, sehingga tidak menghalang-halangi untuk selalu konsisten taat kepada Allah. Itu sabar.